Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu praktik politik uang atau money politik yang seolah-olah sudah menjadi budaya. Politik uang masih menjadi masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan cara memberi uang, sembako, atau bantuan tertentu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Berdasarkan jurnal Money Politik pada kepemiluan di Indonesia, praktik politik uang masih sering terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, rendahnya pengetahuan politik, serta anggapan bahwa semua calon sama saja. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa sekitar 30% masyarakat mengakui pernah ditawari politik uang, dan 88% diantaranya menerima pemberian tersebut. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang biasa. Bahkan sekitar 58,1% masyarakat menganggap praktik politik uang sebagai sesuatu yang lumrah. Fenomena ini juga masih ditemukan pada pemilu 2024. Berdasarkan berita dari Liputan 6, Bareskrim Polri menemukan puluhan kasus politik uang selama pelaksanaan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik money politik masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Selain itu, survei nasional juga menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang menentukan pilihan karena uang mengalami peningkatan pada pemilu 2004. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh bantuan atau iming-iming sesaat karena adanya tekanan ekonomi dan rendahnya kesadaran politik. Padahal, politik uang dapat merusak demokrasi karena masyarakat memilih bukan berdasarkan kualitas calon pemimpin, tetapi karena iming-iming uang sesaat. Dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti meningkatnya korupsi, pembangunan yang tidak merata, hingga naiknya harga kebutuhan pokok, dikarenakan pemimpin yang terpilih lebih mementingkan pengembalian modal politik dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini juga diperkuat dengan laporan PPATK yang menyebutkan bahwa perputaran uang politik selama pemilu 2004 mencapai puluhan triliun rupiah. Besarnya biaya politik inilah yang sering mendorong terjadinya korupsi setelah pemilu berlangsung. Dalam civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Warga negara seharusnya menggunakan hak pilih dengan bijak, kritis, dan berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau iming-iming uang. Bu, mau beli telur 2 bungkus ya? Oke, Bu. Totalnya berapa, Bu? 16.000, Bu. Serius? Bukannya kemarin cuma 12.000 ya? Ya, Bu, apa-apa masang sekarang. Yang beli apalagi yang jualan juga dinaikin, untuk sektor dinaikin, kok nggak ada yang beli. Iya sih ya. Bu, bentar lagi mau pemilu ya?
Iya, sekarang emang lagi musimnya pemilu. Mana biasanya kalau udah musim pemilu gini, biasanya tuh suka ada serangan fajar tiba-tiba. Ya Bu, apalagi zaman pakai amplop, lumayan buat modal belanja. Ih, masih ada 2026 kayak gitu ya, Bu? Ya ada lah. Kan yang butuh duit juga banyak sekarang. Kebutuhan makin gede kan? Ya Dek, masih ada aja itu. Kan lumayan buat nambahin belanja. Bu, nasi telur balado sama ST-nya berapa ya? 15.000 Syah. 15.000 Bu ya. Dan naik Bu ya, kemarin saya rasa masih 12.000. Ini uangnya Bu ya. Ya. Oh, mumpung ibu-ibu lagi pada di sini, udah ada pilihan pemilu belum ya? Kebetulan saya tim SES 02. Wah, kebetulan nih Syah, barusan banget kita habis bahas tentang pemilu. Cuman Bu, nanti juga biasanya ada sedikit bantuan untuk yang ngedukung kami. Bantuan yang kayak gimana tuh? Ya, bisa sembako, bisa juga uang. Oh, kalau ibu mah bed aja Syah, soalnya lebih kepake kan sekarang. Nah iya Syah, apa-apa mahal. Uang lebih enak buat belanja. Siap Bu, nanti saya catat. Bang, serius kerjaannya kayak gitu? Itu biasa deh, semua orang juga pada mau, namanya rezeki dadakan. Rezeki dari mana sih Bang? Abang tahu nggak sih kalau itu namanya money politik? Allah lebay, udah dari dulu kayak gitu deh. Oh, Bang, boleh nggak dengerin bentar? Kan kita dari tadi nih ngeluh, harga naik, cabai naik, beras naik, minyak naik. Tapi pernah nggak sih kita mikir alasan kenapa semua kebutuhan itu pada naik? Ya, karena pemimpin di atas emang gitu, nggak becus ngatur ekonominya. Nah, itu dia, Bu. Pemimpin kayak gitu kan kita yang... Coba kita pilih yang programnya, Bang. Bukan yang banyak bagi-bagi upload. Nah, tapi deh, orangnya sama aja, mau pilih siapa juga hasilnya juga bakal sama. Tapi kan, Bang, kalau pikiran kita kayak gitu, itu yang bikin kita nggak maju terus, malah mengubah keadaan lebih buruk. Kalau apa yang aku pahami ya, warga negara itu seharusnya punya civic knowledge. Jadi, warga negara itu bukan cuma andil ikut pilih, tapi juga tahu dampak apa yang dari kita pilih. Ibu ngerti sih maksud Rara, cuman hidup sekarang memang susah. Iya, Bu, paham kok. Tapi kalau kayak gini terus, keadaan kita nggak bakal berubah. Syah, nama ibu gak usah dicatat deh. Loh, Bu, tadi katanya mau. Bukan ibu nggak butuh duit, Syah. Ibu sangat butuh. Tapi Bella benar, ibu jualan di sini tiap hari, ngerasain sendiri harga naik. Kalau ibu ikut jual suara, ibu ikut andil ngehancurin keadaan juga. Nama ibu juga nggak usah dicatat deh, Mar. Tadinya mau, cuman sekarang udah nggak enak hati. Sebenarnya aku juga nggak yakin amat sih Bu. Ini cuman karena kebantu teman sama dibilang bakal dapat bagian juga, jadi saya ikutan. Kok Bang, bisa kok pilih dengan hati nurani? Lagian di bilik suara nggak ada yang tahu kalau mau pilih siapa. Juga ya. Mar, duduk pagi-pagi di sini nggak kerja apa? Kerja apa sih? Aku lagi nunggu lowongan. Dari kemarin aku daftar pabrik, nggak ada kabar. Susah juga ya cari kerjaan sekarang. Mau jajan aja, mau uang nggak ada. Kerja susah dapat. Air ini aja ngutang sama emak. Oh iya, Mar. Kau udah dapat undangan pemilu belum? Udah, emangnya kenapa? Oh gitu. Gini, Mar. Aku lagi bantu tim paslon 2 nih. Yang minta banyak-banyak lah. Cuman minta suaramu aja nanti.
Nanti kamu dapat Dapat apa? Amplop. 50.000. Kalau kamu mau paket sembako juga bisa diatur. Ini kesempatan loh, Mar, buat dapet duit. 50.000 ya? Iya, buat uang jajan lah. Toh milih siapa aja, sama aja kan hasilnya. Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah.